Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Old Boy Story. Channel ini akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Film yang akan Old Boy Story review kali ini berjudul Unknown, yang dirilis pada tahun 2011. Film ini diproduksi oleh Warner Bros. Bersama Dark Castle Entertainment dan studio Babelsberg. Dibintangi oleh Liam Neeson dengan suara khasnya yang memerankan sosok Dr. Martin Harris, Diane Kruger yang memerankan sosok Gina, January Jones yang memerankan sosok Elizabeth Harris, Bruno Ganz yang memerankan sosok detektif Jurgen, dan beberapa aktor maupun aktris pendukung lainnya yang turut terlibat dalam pembuatan film ini. Sebelumnya, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Di awal film, kita akan diperlihatkan sepasang suami istri yang begitu serasi dan tampak mesra baru saja tiba di sebuah bandara di kota Berlin. Sang pria bernama Dr. Martin Harris atau kita panggil saja Martin, sedangkan istrinya bernama Elizabeth Harris. Tujuan dari kedatangan mereka adalah untuk menghadiri konferensi bioteknologi. Saat mereka naik ke sebuah taksi dan meninggalkan bandara, salah satu koper milik Martin yang di dalamnya berisi password miliknya tertinggal akibat kelalaian sang sopir. Sesampainya mereka di hotel, Martin yang menyadari bahwa kopernya telah tertinggal, meminta Alice istrinya untuk segera masuk dan melakukan check-in. Sementara ia sendiri bergegas mencari taksi agar bisa kembali ke bandara. Dalam perjalanannya naas, taksi yang ditumpangi oleh Martin malah mengalami kecelakaan dan tercebur ke dalam sungai. Kepala Martin yang terbentur keras membuat dirinya tidak sadarkan diri. Beruntung, sang pengemudi taksi yang merupakan seorang wanita muda dengan sigap berhasil menyelamatkan dirinya dan Martin sesaat sebelum mobil mereka tenggelam ke dasar sungai. Scene pun berganti ke 4 hari kemudian, di mana Martin yang terlihat berada di rumah sakit baru saja tersadar dari komanya. Didampingi oleh seorang suster, dokter yang menangani Martin pun menanyakan beberapa pertanyaan ringan. Martin tampak bingung dan cukup kesulitan untuk menjawab. Namun ia masih bisa mengingat nama dirinya dan istrinya Alice. Martin pun terlihat begitu mengkhawatirkan istrinya. Dokter yang menangani Martin tampak tidak bisa membantu banyak, karena saat kecelakaan tidak ada identitas yang ditemukan bersamanya. Berdasarkan analisis sang dokter, Martin kini mengalami amnesia ringan di mana untuk sementara waktu, Martin hanya bisa mengingat hal-hal yang terbatas dan baru saja terjadi. Setelah pembicaraan itu, Martin tampak sedikit lebih tenang dan melanjutkan perawatannya agar kesehatannya bisa segera pulih. Beberapa waktu kemudian, yang mana sekarang Martin nampak dengan kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, berhasil mengingat tujuannya untuk datang ke kota tersebut setelah melihat berita yang ditayangkan oleh televisi. Dalam berita itu membahas mengenai konferensi bioteknologi di Hotel Adlon, di mana hotel tersebut juga merupakan tempat bagi Martin dan istrinya menginap. Martin yang sedikit demi sedikit telah berhasil mendapatkan kepingan ingatannya, bergegas pergi menuju Hotel Adlon. Di sana dirinya berhasil menemui Alice, sang istri, dengan pengawalan para security hotel. Tetapi disinilah keanehan terjadi. Alice seolah tidak mengenali Martin. Pihak hotel pun mencoba membantu Martin dengan mengecek rekaman CCTV.
Namun di situ Alice nampak hanya check-in dan memasuki hotel seorang diri tanpa kehadiran sosok Martin di sampingnya. Martin pun begitu syok dan kebingungan. Mau tidak mau, Martin harus menyetujui perintah pihak keamanan untuk segera meninggalkan hotel tersebut. Martin yang kini berada di jalanan tanpa tahu kemana tempat yang bisa ia tuju pun mencoba menghubungi nomor yang bisa ia ingat. Dan disinilah Martin mulai menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Martin pun bergegas pergi dan mencoba kabur dari kejaran dengan menaiki sebuah MRT. Di keesokan harinya, Martin yang sekarang berhasil mengingat taksi yang ia tumpangi saat kecelakaan, mendatangi kantor dari taksi tersebut untuk menemui wanita yang mengemudikan taksi bersamanya saat itu. Dengan informasi yang didapatkan dari Biko, pria kulit hitam yang juga sangat mengenal Gina sang driver taksi, Martin pun segera menemui wanita tersebut di tempat ia bekerja. Tetapi sayang, Gina yang tidak begitu mengenali Martin menolak untuk berbicara kepada dirinya. Martin yang tidak kehabisan akal pun sekarang mendatangi gedung di mana Profesor Plessler melakukan penelitiannya. Martin yang berhasil menerobos masuk dan bertemu dengan sang profesor kembali dikejutkan dengan sosok Dr. Martin Harris lain yang kini juga ada di sana. Mereka pun mencoba saling beradu argumen untuk membuktikan kebenaran akan identitasnya di depan Profesor Plessler. Tetapi apa yang diketahui Martin tampaknya juga diketahui dengan begitu detail oleh sosok Dr. Martin Harris yang lain tersebut. Yang tentu saja membuat Profesor Plessler menjadi terperangah dan kebingungan. Saat polisi yang dipanggil datang, Dr. Martin Harris yang lain itu dengan mudah menunjukkan identitas dirinya lengkap dengan sebuah foto di mana dirinya sedang bersama Alice. Yang mana foto itu begitu persis dengan foto miliknya. Martin yang begitu syok pun melihat foto tersebut menjadi pusing dan akhirnya pingsan. Setelah kejadian tersebut, Martin kembali terbangun di rumah sakit. Sang suster yang mendengarkan cerita Martin akhirnya merekomendasikan seorang detektif yang ia kenal. Scene pun kembali berganti di mana Martin yang baru saja keluar dari mesin MRI menyadari kehadiran sosok pria asing yang sebelumnya telah membuntutinya. Pria tersebut tanpa berbelas kasihan membunuh suster yang mendampingi Martin. Martin yang ingin tetap hidup berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dan usaha dirinya tersebut akhirnya berhasil. Martin yang terkatung-katung di jalanan ditambah dengan pikirannya yang paranoid atas percobaan pembunuhan sebelumnya, membuat ia akhirnya memutuskan untuk datang menemui detektif yang telah disarankan oleh sang suster. Detektif yang didatangi Martin bernama Jurgen yang tampak telah berusia lanjut. Jurgen terlihat begitu terkejut saat mengetahui sang suster yang begitu ia kenal baik kini telah meninggal. Setelah Martin menceritakan semua kejadian yang telah dia alami, Jurgen pun terlihat memeriksa buku saku milik Martin dan melontarkan beberapa pertanyaan atas segala keanehan yang terjadi. Jurgen juga meminta Martin untuk menemui Gina, sang sopir taksi, agar bisa menggali lebih banyak informasi. Scene kembali berganti di mana Martin sekarang telah menemui Gina dan mencoba untuk berbicara kepada wanita itu. Awalnya Gina menolak, namun setelah Martin memberikan jam tangan miliknya yang tampak mahal, Gina pun akhirnya menyetujui. Di sisi lain, Jurgen terlihat sedang menelpon temannya yang bekerja di bandara untuk mendapatkan beberapa informasi. Tidak hanya itu, lewat internet Jurgen juga berusaha menggali informasi lebih dalam mengenai riset bioteknologi yang sedang dikerjakan oleh Profesor Blessler. Martin, yang sekarang telah berada di apartemen milik Gina,
baru menyadari bahwa ternyata wanita tersebut sedang mengumpulkan uang agar dirinya bisa membuat identitas yang baru dan pergi dari negara itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saat Martin sedang mandi, dua orang pembunuh bayaran tapak masuk ke dalam apartemen milik Gina dan melumpuhkan gadis tersebut. Beruntung Martin yang menyadari kedatangan mereka segera tanggap dan memberikan perlawanan dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Kini Martin dan Gina segera kabur dengan mengendarai taksi yang dititipkan oleh Biko. Tetapi salah satu pembunuh bayaran yang masih hidup terus saja memburu mereka berdua. Martin dan Gina pun akhirnya berhasil selamat dengan masuk dan bersembunyi di dalam sebuah diskotik. Keesokan harinya, Martin dan Gina pun segera menemui detektif Jurgen untuk memberikan beberapa informasi. Dalam percakapan tersebut, detektif Jurgen sepertinya membuat suatu kesimpulan bahwa tujuan dari orang-orang misterius yang menggantikan posisinya adalah untuk bisa menyusup ke dalam konferensi bioteknologi dan membunuh Pangeran Shada. Setelah percakapan tersebut, Martin pun berniat untuk menemui Alice istrinya yang seingat Martin dia akan mengunjungi sebuah pameran lukisan. Sedangkan Gina sendiri ditugaskan untuk mengawasi Profesor Blesler yang tengah makan siang bersama Dr. Martin Harris yang palsu. Martin pun berhasil menemui Alice, di mana dirinya begitu terkejut dengan kehadiran Martin di sana. Alice pun memperingatkan Martin bahwa mereka berdua akan dibunuh jika sampai ketahuan telah bertemu. Di sini Alice juga meminta Martin untuk mendapatkan kopernya yang tertinggal di bandara dan menunggu dirinya di sana. Di sisi lain, Gina yang tidak bisa menghubungi Martin segera menyusul pria tersebut ke pameran lukisan. Martin yang telah kembali bertemu dengan Gina pun mengajak wanita itu untuk menuju ke bandara. Sesampainya mereka di bandara, akhirnya Martin berhasil mendapatkan koper berikut identitasnya yang ada di dalam koper tersebut. Beralih ke detektif Jurgen yang tampaknya berhasil mendapatkan bukti foto kebersamaan Martin dan Alice saat pertama kali tiba di bandara. Dirinya mendapatkan telepon dan kunjungan dari seseorang pria bernama Rodney Cole. Insting Jurgen yang merupakan seorang mantan intelijen tentu membuat dirinya tahu bahwa kedatangan Rodney Cole tidaklah bermaksud baik. Setelah Jurgen yang tengah berbincang bersama Rodney menyinggung keberadaan agen rahasia bernama Seksi 15, dirinya pun bunuh diri dengan meminum teh yang telah dicampurkan sianida. Di bandara, Martin tampak begitu senang setelah berhasil mendapatkan kembali identitas dirinya. Gina yang merasa Martin tidak membutuhkan bantuannya lagi, kini mencoba pergi. Namun sebelum dirinya pergi, Gina kembali mengingatkan Martin bahwa keberadaannya yang tengah menanti Alice di sana sangatlah tidak aman. Saat Gina di luar dan hendak naik ke sebuah taksi, dirinya tanpa sengaja melihat Martin yang tengah disekap ke dalam sebuah mobil. Gina pun mengikuti mobil van tempat Martin disekap dengan mencuri sebuah taksi. Scene berpindah kepada Martin yang sekarang sedang berbincang bersama Rodney Cole di sebuah gedung kosong. Disinilah kita akan mengetahui kisah yang sebenarnya terjadi lewat penjelasan Rodney. Ternyata Martin Harris bersama istrinya Alice adalah dua orang agen rahasia yang tengah melakukan sebuah misi. Namun Harris yang mengalami amnesia akibat kecelakaan membuat dirinya melupakan semua misi yang tengah dia emban. Akibatnya, agen baru yang Martin anggap sebagai Dr. Martin Harris palsu kemudian dikirim untuk menggantikan peran dan tugasnya di sana. Ketika Martin nyaris dibunuh, Gina pun akhirnya datang dengan taksi curiannya lalu menabrakkan mobil tersebut ke arah Rodney dan temannya, sehingga membuat kedua orang tersebut tewas akibat terjatuh dari atas gedung bersama mobil van yang mereka gunakan. Martin yang berhasil mendapatkan koper berikut identitasnya yang berbeda dari dalam mobil van milik Rodney, sekarang telah mengingat siapa dirinya yang sebenarnya.
Martin yang tengah kalut pun kemudian disadarkan oleh ucapan Gina bahwa tidak penting tentang apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Yang terpenting adalah tindakan apa yang akan dia lakukan sekarang. Mereka pun sekarang bergegas menuju Hotel Adlon untuk menghentikan tindakan yang akan dilakukan oleh Alice dan Dr. Martin Harris pengganti. Berkat peringatan yang diberikan oleh Martin kepada pihak hotel, para tamu segera dievakuasi untuk menghindari ledakan bom yang telah Martin tempatkan di sana 3 bulan sebelumnya. Namun sayang, bom itu pun akhirnya tetap meledak dan menewaskan Alice yang mencoba hendak mematikannya. Di tempat lain, agen rahasia yang menggantikan Martin sebagai Dr. Martin Harris mencoba membunuh Profesor Blessler yang tengah mencari anaknya. Martin yang segera datang pun berhasil menghentikan usaha tersebut. Awalnya Martin tampak kesulitan menghadapi agen yang merupakan teman seprofesinya itu. Namun setelah kepala Martin terbentur yang membuat dirinya ingat kemampuannya yang sebenarnya, Martin pun kemudian dengan mudah mengalahkan dan membunuh agen tersebut. Beberapa saat kemudian Gina datang dan membawa Martin pergi dari sana. Scene kini berganti ke sebuah stasiun yang mana tampak di televisi sedang menyiarkan sebuah berita tentang Profesor Blessler yang membagikan bibit hasil temuannya secara gratis ke seluruh dunia. Setelah menonton siaran tersebut, Martin dan Gina pun beranjak dari tempat mereka duduk untuk naik ke sebuah kereta yang akan segera berangkat. Mereka berdua sekarang telah memiliki paspor dan identitas yang baru untuk bisa kembali melanjutkan hidup mereka dan menjalani hari seperti orang normal lainnya. Sampai di sini, film pun akhirnya selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Unknown, sebuah film action yang dibintangi oleh Liam Neeson, di mana film-film actionnya selalu tampak epik dan tidak pernah mengecewakan. Seperti mengutip dari apa yang Gina katakan, tidak penting apapun yang telah kita lakukan sebelumnya, yang terpenting adalah tindakan apa yang akan kita lakukan mulai sekarang. Terima kasih karena telah menonton dan menyimak. Sampai bertemu kembali di video All Boy Story selanjutnya. Bye-bye.